kemurahan Tuhan, amin. Amin. Karena penyertaan Tuhan Haleluya. beri hati kita. Praise the Lord. Fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap langkah hidup kita itu bukan karena kekuatan kami sendiri Tuhan, tetapi karena anugerah-Mu yang selalu menyertai kami.
bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan, pagi hari yang indah, pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu, menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian dan sembah kami itu bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Kita percaya kalau Tuhan selalu bersama dengan kita, amin. Yang percaya sekarang untuk bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan kalau bersama Yesus kami boleh melangkah lebih tinggi lagi, terbang bersama Tuhan dalam kemuliaan. Firman Tuhan kita berikan kami, dalam boleh berjalan bersama. Semuanya boleh kasih tepuk tangan kepada Tuhan kita. Amin. Saudara percaya kalau kita punya Yesus Raja di atas segala raja, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Kalau yang memegang setiap langkah hati, kalau yang menggalakan hidup kami Tuhan.
Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap keputusan kami Tuhan. Biarlah kami boleh selalu bergantung kepada-Mu Tuhan, meminta tuntunan-Mu, dan berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan di setiap waktu kami Tuhan. Sertai kami selalu Tuhan.
bisa melihat, telinga kami bisa mendengar, dan hati kami percaya, pikiran kami menangkap setiap apa yang Roh Kudus-Mu sampaikan kepada kami pada hari ini. Dan kami akan mengalami semua perbuatan dahsyat dan ajaib-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Siap mendengarkan firman Tuhan? Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus hebat. Bilang Yesus hebat 3 kali. Yesus hebat, Yesus hebat. 1, 2, 3. Yesus hebat, Yesus hebat. Mereka tepuk tangan. Jangan duduk dulu, membedakan. Ya, kita akan nyanyi lagu lama. Ya, apa? Tuhan menetapkan, bisa ya? Langkah-langkah orang, ya. Oke. Nah, anak-anak kawal ini juga nyanyi dulu ya, baru setelah itu datang dulu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Firman Tuhan untuk kita semua. Hidupnya bergerak kepadanya. Amin. Apabila dia jatuh, dia tidak akan terjentang. Sampai dekat satu ya, kabar kita boleh naik ke atas ya. Apa kabarnya saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita seringkali berjalan, merasakan perjalanan hidup kita sepertinya terasa di jalan medan-medan yang mengerikan, yang gelap, licin, penuh dengan jurang, takut salah melangkah, takut jatuh karena ada tanjakan, ada turunan, ya, takut juga tersesat. Ya, tetapi firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita semua, seperti yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Berjalan bersama Tuhan bukanlah tentang seberapa hebat kita melangkah, tetapi tentang siapa yang memimpin langkah kita. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah Walking with God. Sama-sama katakan walking with God. Walk with God. 1, 2, 3. Walk with God. Artinya berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Amin, saudaraku. Dan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saudara harus punya hati yang tender, hati yang lembut, ya, bukan tenderloin aja ya, yang enak ya, tapi hati juga harus lembut. Tenderloin itu bagian dari sapi yang terdalam itu kata, ya, dan itu sangat lembut dan enak dimakan. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bukan seperti stick ya, tetapi hati kita harus tender heart. Supaya apa? Supaya kita bisa dibentuk. Kalau hati kita keras, nggak bisa dibentuk. So. Ya, seperti sebuah bejana, ketika dia dibentuk dari tanah liat, dia harus dibentuk dengan tanah yang lembut. Dan ketika jadi, bejana itu menjadi berharga, menjadi bagus dan bernilai. Ya, demikian pula kehidupan kita, saudara. Dan firman Tuhan pada hari ini akan memimpin kita menopang, memulihkan setiap langkah kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, saudaraku, apa yang kita alami ketika kita walk with God, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan? Saya kasih kesaksian dulu. Kemarin baru anak saya wisuda, ya, Tessa. Dan saya cukup bangga, bukan cukup bangga, sangat bangga ketika dia mendapatkan nilai terbaik. Dia dapat predikatnya with distinction bahasa Inggris. Jadi dengan pujian itu predikat terbaik di perkuliahan saat ini, ya. Jadi dia dapat peringkat terbaik. Meskipun saingannya banyak, ada yang lebih baik lagi, IPK-nya kalau nggak salah 3,84. Tetapi pernah dia dapat IPK 3,96 kalau nggak salah. Tapi IPK-nya yang terakhir itu jadi 3,84. Dan ada juga yang lebih baik lagi, kemarin ada yang dapat penghargaan 3,9 berapa, hampir 4 ya. Dan saya percaya Tessa itu akan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Sampai di titik ini saya lihat, bagus, sesuatu yang luar biasa ya. Nah, saudaraku, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan menetapkan dan menopang kita. Sama-sama katakan, Tuhan menetapkan dan menopang langkah kita. Ya, kita baca dulu di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Sama-sama baca ya. Kita baca dulu ayat yang ke-23 saja ya. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, berarti kita menyerahkan kendali penuh hidup kita, percaya kepada Tuhan. Bahwa setiap kita menginjakan kaki kita dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, itu atas izin Tuhan. Ya, kata menetapkan dalam bahasa Ibrani-nya, ya, itu kun. Coba ucapkan kun. Ya, bukan kun fayakun ya, tetapi kun. Artinya mempersiapkan, mengokohkan, mengarahkan. Itu artinya menetapkan. Ini janji Tuhan buat kita semua. Bahwa Tuhan itu akan menetapkan langkah kita, mengarahkan kemana tujuan yang jelas, dan mengokohkan, mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi Tuhan tidak hanya melihat saudara melangkah, tetapi Dia akan menyusun langkah saudara dengan detail. Kemana saudara harus melangkah. Ini kata menetapkan, sungguh luar biasa. Dia tidak hanya ngeliatin kita aja, tapi Dia menetapkan langkah yang harus kita ambil. Dia menyusun langkah yang harus kita ambil. Tinggal kitanya mau belajar taat enggak? Kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan enggak? Kamu harus ke sini, kamu harus ke sana. Itu setiap pribadi kita harus peka mendengarkan suara Tuhan dan tuntunan Tuhan. Sehingga ketika Dia menuntun hidup kita, menuntun langkah kita, Dia menetapkan langkah kita, kita tidak akan terjatuh. Ya, dan kita akan mencapai tujuan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan artinya menyerahkan segala navigasi jalan hidup kita kepada Tuhan. Total. Oh, gimana Tuhan aja, bukan gimana kita. Biasanya pengennya gimana kita ya. Oh, Tuhan jalannya harus seperti ini, Tuhan harus gini, Tuhan harus gitu. Tuhan
Tuhan bilang, yang ngatur tuh siapa sebetulnya? Aku atau kamu? Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, ketika kita menyerahkan, ini Daud yang berbicara. Ketika Daud menyerahkan segala hidupnya kepada Tuhan, maka dia akan melihat semua jalan yang Tuhan buat itu sungguh indah, luar biasa. Makanya Daud ketika dia mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dia mengikuti jalannya, dia berhasil dalam setiap apa yang kerjakan. Makanya di kitab Daud dia banyak menyuarakan tentang keberhasilan, kesuksesan. Dan karena dia tahu ketika kita mengikuti jalannya, pasti sukses dan berhasil. Pasti akan berhasil. Amin. Hidup kita bukan satu kebetulan, ya. Tuhan sudah merancangkan dengan detail setiap tepat jalan hidup kita. Sudah Tuhan rancangkan. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Dia selalu yang terbaik buat kita. Kenapa sih suka terjadi sesuatu yang buruk? Kenapa sesuatu yang jelek sering kali terjadi dalam kehidupan kita? Karena mungkin kita melenceng dari jalan Tuhan. Tuhan bilang jangan ke kanan, kamu harus tetap berada di tengah. Kita jalan ke kanan. Ya, seringkali pemikiran kita seperti itu. Karena Tuhan bilang pemikiran kita sama pemikiran Tuhan seperti bumi dan langit. Jadi kita harus belajar mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, amin, saudaraku. Ya. Semua orang, ya, ketika kita hidup, yang pertama tadi Tuhan menetapkan langkah-langkahnya, hidupnya berkenan kepadanya. Jadi hidup yang ditetapkan oleh Tuhan tidak untuk semua orang. Untuk semua orang Tuhan tetapkan, enggak. Tetapi Tuhan menetapkan langkah-langkah itu untuk orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sama-sama katakan berkenan kepada Tuhan. Jadi setiap kita yang hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan tetapkan langkah kita. Ya, apa itu berkenan kepada Tuhan? Hidup yang mengutamakan kehadirannya. Seringkali kita cuek aja lah, jalan aja lah. Misalnya saudara memilih sesuatu keputusan, ya, udahlah kita coba dulu aja. Ya, seringkali manusia seperti itu. Tetapi harusnya kita terus menghadirkan Tuhan di dalam setiap keputusan hidup kita, sehingga kita nggak salah. Ya, hidup berkenan kepada Tuhan juga artinya menyenangkan hati Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan melakukan kehendaknya, sehingga setiap langkah hidup saudara dinavigasi dan ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Oke, ayat selanjutnya, ayat 24 dikatakan apa? Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab apa? Tuhan menopang. Kita masih bisa jatuh kan? Bisa. Bisa, Pajian? Pajian bisa jatuh? Bisa jatuh, ya kan? Kalau bobo di gereja capek Pak ya? Gak apa-apa ya. Kalau saya lihat yang ngantuk-ngantuk, saya kasih quiz ya. Pajian betul? Bisa jatuh? Bisa. Kalau kecapean tidur normal nonton bola, ya Kiki nonton bola sampai jam 3 pagi dia kolong. Nah, itu bisa jatuh. Sebagai manusia kita lemah. Ya, minggu yang lalu ada beberapa jemaat di sini yang tahu Pak Suli, Pak Ibu Hana. Pak, kenapa ya? Saya turun megangin ini karena kolong, saudara. Itu bahasa Belandanya kolong. Tetapi bahasa ininya limbung, saudara. Itu ngeliat ke bawah, goyang. Udah udah pengen muntah minggu yang lalu. Makanya kalau ada yang lihatin, saya main gitar minggu yang lalu nyender di sini nih. Begini saudara, takut jatuh, gitu kan. Terus ada beberapa orang yang tahu, wah mungkin betul saudara. Walaupun saya nggak cek, tapi ketika saya minum gula, tapi bukan gula biasa, maksudnya pakai kopi pakai gula gitu, itu segar lagi saudara, dan limbungnya hilang, drop gulanya. Itu bisa gitu saudara. Manusia bisa sakit, manusia bisa jatuh. Demikian pula kita saudara. Ya, tetapi janji Tuhan apa? Dia tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Dia siap untuk menolong kita. Dia siap untuk membangkitkan kita. Arti kata menopang dalam bahasa Ibrani-nya di sini ada sebab Tuhan menopang, ya.
menopang itu dalam bahasa Ibrani-nya tamak. Ya, itu artinya meraih, memegang erat dan mengangkat. Meraih, memegang erat dan mengangkat. Ketika Tuhan bilang, aku akan menopang kamu, dia berarti akan meraih saudara. Dia akan memegang saudara dengan erat dan membangkitkan saudara, mengangkat saudara. Kita masih bisa jatuh. Tetapi ketika kita hidup, kita berkenan kepada Tuhan, dia tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Dia begitu jatuh, nggak sampai tergeletak, dia topang. Dia mengangkat, dia memegang erat dan meraih kita, mengangkat kita. Ya, betapa luar biasa Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Jadi jangan sampai takut. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, saudara tidak akan jatuh sampai tergeletak. Dia akan mengangkat saudara. Amin. Gitu kan. Jadi saudaraku, kita harus terus melangkah. Kalau saudara melangkah, jangan takut saudara. Mau melakukan itu sian, melakukan ini sian gagal, sian akhirnya nggak ngapa-ngapain saudara. Ya, jadi kita harus melangkah dengan berani. Kenapa? Karena Tuhan akan bersama kita terus. Dan dia ketika kita jatuh, dia akan membangkitkan kita. Ya, amin. Sama-sama katakan, Tuhan menetapkan dan menopang langkah saya. Itu pertama, ketika kita walk with God. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan menetapkan langkah kita, menopang langkah kita. Yang kedua, yang terakhir, Tuhan berjalan di depan kita. Ya. Ketika kita walk with God, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan gak bilang Tuhan di belakang, Tuhan di samping, tapi Tuhan berjalan di depan kita. Ada 10 ayat lebih yang mengatakan bahwa Tuhan tuh kalau berjalan bersama dengan kita, dia di depan. Dia di depan. Apa artinya? Kita baca dulu. Keluaran 13:21. Ini janji Tuhan buat kita semua yang hidup bergantung kepada Tuhan, ya. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga apa? Mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini firman Tuhan ini buat bangsa Israel ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Artinya Tuhan berjalan di depan. Dia tidak menyuruh kita berjalan sendirian, atau dia ninggalin kita. Ya, dia berjalan di depan, berarti langkah Tuhan kan gede. Ya, Tuhan besar, Tuhan besar ya? Besar. Kita ketinggalan ya, lari-lari gitu. Enggak, saudara. Dia berjalan bersama dengan kita. God, walk with God. Dia tidak di samping, tetapi dia di depan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada satu arti yang Tuhan berikan buat kita semua. Dan memang kenyataannya, God walk before you. Dia berjalan di depan saudara. Untuk apa? Untuk menyediakan jalan buat kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan di firman Tuhan tadi yang tadi kita baca, ya, kita akan disertai oleh Tuhan. Jadi kita akan terus berjalan, never stop, never give up, siang dan malam terus berjalan, sebab Tuhan berjalan di depan saudara, menuntun dan memberikan perlindungan. Nah, di situ ada kata gini, tiang awan dan tiang api. Tadi kita baca ya. Pada siang hari dalam tiang apa? Tiang awan. Kemudian dalam malam hari dalam tiang api. Nah, tiang awan ini pada waktu bangsa Israel jalan, pada waktu dia keluar dari Mesir, bangsa Israel harus berjalan di padang gurun, padang belantara. Kita kira-kira apa yang saudara rasakan kalau saudara berjalan di padang gurun? Ada yang ngantuk? Saya bertanya. Halo? Apa rasanya? Panas. Pak Teddy kalau berjalan di padang gurun, apa rasanya? Panas. Udah pernah berjalan di padang gurun? Belum. Kenapa bisa tahu? Kira-kira seperti itu. Kemarin lagi pas saya di SD, lagi pas graduationnya Tessa, itu enak seru gedungnya. Ini saya cerita sama Pak Sulit.
Wah, karpetnya muat 45.000 orang. Karpetnya tebal-tebal. Masuk tuh, waduh enak siap gitu ya. Musiknya, wah pokoknya enak banget. AC-nya dingin. Tapi begitu keluar dari gedung situ, panasnya tuh bocor. Bocor tuh. Kurang lebih ketika kita berjalan di padang gurun, bocor basah sih. Ya. Tetapi Tuhan begitu memperhatikan kita supaya kita gini-gini ya, bangsa Israel puluhan tahun berjalan pada gini terus kebas terus tangannya capek kan. Dia menyediakan tiang awan. Hebat ya. Coba kalau saudara lagi jalan-jalan ya, panas tiba-tiba ada tempat berteduh. Ya, teduh rasanya. Nah, bangsa Israel disiapkan tiang awan. Dan tiang awan itu mengikuti bangsa Israel kemanapun dia pergi. Kemanapun mereka berjalan, itu ada tiang awan. Saya nggak tahu jumlahnya pada waktu itu, tapi saya rasa ribuan orang. Dan tiang awan itu pasti, ada yang bilang banyak, ya ribuan orang banyak nanti kan. Mungkin puluhan ribu orang, bangsa Israel, satu bangsa loh keluar. Itu disiapkan tiang awan. Dan tiang awan itu ada satu film saya pernah lihat, tiang awan itu menutupi mereka, tapi tidak jadi gelap, tetap terang. Tapi mungkin seperti di ruangan yang tadi saya ceritain, di ruangan di ISBSD itu, aduh sejuk ya, ada angin sepoi-sepoi gitu ya. Mereka terus bisa berjalan akhirnya. Kalau panas, coba ginian, gimana mau jalan serius gitu ya, mencapai tanah Kanaan. Kecapean, ada yang mati kepanasan. Ya, ada beberapa saudara kita yang naik haji itu mati kepanasan. Karena mereka dehidrasi. Makanya di sana tuh katanya disiapin payung yang bisa keluar air. Tapi itu nggak mencukupi. Ya. Nah, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir itu dikasih siapkan tiang awan. Tiang awan secara rohani artinya, ya, itu melambangkan satu perlindungan total daripada Tuhan. Perlindungan total. Sama-sama bilang perlindungan total. Ketika terik panas matahari itu melambangkan satu masalah dalam kehidupan kita. Banyak kan masalah-masalah saudara yang buat hati saudara panas? Banyak. Kalau udah banyak itu ibu-ibu udah pasti tahu lah. Banyak banget persoalan dari masalah uang buat masak sampai masalah beli rumah misalnya, ya itu banyak sekali masalah yang panas, ya. Tapi ingat, ketika kita mengalami masalah-masalah yang besar yang membuat kita panas, Tuhan siapkan untuk meneduhkan kita. Tuhan tidak menyingkirkan panas itu. Bangsa Israel juga tidak disingkirkan panasnya, tapi di bawah teduh. Panasnya tetap ada, sinar matahari tetap ada, masalahnya tetap ada. Tapi Tuhan memberikan keteduhan buatnya, agar kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Ya. Dan kemudian kalau malam hari, Tuhan siapkan tiang api. Jadi tiang api ini secara rohani menggambarkan tentang perlindungan total daripada Tuhan, menuntun di saat gelap. Jadi bangsa Israel ketika keluar dari Mesir di tengah-tengah padang gurun, itu belum ada lampu LED yang menerangi jalan mereka. Pasti gelap gulita kan? Nah, saudara pernah ke pantai ya? Malam-malam. Tapi pernah? Ngapain malam-malam di pantai? Banyak kalau jawab. Ngapain malam-malam di pantai? Orang kan siang-siang. Ngapain malam-malam di pantai? Pernah katanya? Ya. Oh, lihat penyu ya. Nah, itu saudara di pantai selain kita bisa melihat mungkin ada kapal-kapal yang ada di lautan gitu ya, itu gelap, mungkin seperti itu gelap gulita. Tetapi luar biasanya Tuhan menyiapkan tiang api untuk apa? Untuk memberikan penerangan supaya bangsa Israel bisa berjalan, nggak belok kiri belok kanan, nggak salah ke timur atau selatan, utara atau selatan, timur atau barat. Dia kemana tiang api itu menuntun sehingga dia terus bisa berjalan. Ya, selain itu tiang api itu bisa mengusir predator di waktu malam.
Ya, di padang gurun itu banyak predator yang akan memangsa mereka, mungkin singa atau hal yang lain, saya nggak tahu ya. Itu dengan adanya tiang api itu kabur semua predator. Sama secara rohani, ketika masalah itu datang, ya tiang api itu predator-predator, kuasa-kuasa kegelapan itu akan dihancurkan oleh apinya Tuhan. Dia akan memberikan kepada kita tiang api agar pada waktu siang, tiang awan, pada waktu malam, tiang api itu kita terus bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan kita akan mencapai tujuan. Ya, amin saudara. Itu artinya bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Selain Dia menuntun kita, Dia juga menyertai kita dengan tiang awan dan tiang api. Sama-sama katakan tiang awan dan tiang api. Ya, ingat ketika saudara ada dalam masalah, ketika saudara ada dalam hal-hal sesuatu yang gelap menakutkan saudara, masalah-masalah yang membuat saudara menjadi seperti gelap gulita, tidak tahu arah. Ingat, Tuhan memberikan tiang awan, tiang api untuk menuntun jalan hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sama-sama katakan, Tuhan berjalan di depan saya. Tuhan berjalan di depan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus berjalan ya bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun hidup kita. Ya. Dan yang luar biasa, saudaraku, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, satu hal sebetulnya tidak ada hal yang perlu kita takutkan. Ya. Ada sebuah ilustrasi gini. Saya ingat dulu ya, ada seorang anak dibully sama kakak-kakak kelasnya. Dibully itu sampai bukan dibully cuma diejek-ejek aja, sampai di zaman sekarang dipalak gitu ya. Padahal papahnya itu dia pelatih. Zaman dulu ada karate tenaga dalam tenaga dasar, saya lupa. Dia yang yang biasa melatih. Itu dia saya lupa bahannya tuh dan satu dan dua, nggak ngerti lah, pokoknya berarti dia bisa melatih. Anaknya yang masih kecil itu dibully terus sama teman-temannya, sampai dia nggak mau sekolah. Saya dibulinya tuh sampai habis-habisan zaman dulu ya. Nah, terus sekali waktu dia bisikin sama anaknya, kamu harus sekolah. Kalau nggak sekolah kamu bisa putus sekolah, kamu bisa jadi anak yang bodoh. Kamu harus sekolah karena ini fasilitas yang sudah diberikan dan kita harus mau sekolah. Dia bisikin sama anaknya, mau sekolah kan? Dia dengan berani dia pergi ke sekolah. Biasanya dia takut-takut, dia pas-pasan, ya datang jamnya, dia kalau bisa menghindari orang-orang yang bully dia lari masuk ke kelas gitu kan. Tetapi kali ini dia berjalan dengan gagah, dengan berani. Sampai di depan sekolah, anak-anak yang membuli itu udah banyak sih. Udah banyak yang mau membuli dia, mau dipalak gitu. Tetapi hari itu, ketika dia dibisikin sama papanya, hari itu anak-anak yang ngebulinya semuanya hormat, semuanya tunduk. Sudah tahu kenapa? Papanya nganterin anak ke sekolah. Papanya tuh itu guru karate di sekolah kita ternyata. Pada takut boro-boro ngebully semuanya. Sama ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, iblis sekalipun tunduk. Dia takut karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Sama-sama katakan God walk with God. Walk with God. Sama tiga. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi kesimpulan secara teologisnya, berjalan bersama dengan Tuhan bukan hanya soal tujuan akhir, tetapi cara Tuhan terlibat di setiap langkah kecil kita. Bahkan ketika kita gagal, Tuhan tetap menuntun, juga perlindungannya menyertai hidup kita. Nah, terakhir saudaraku, bagaimana kita walk with God every day? Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari? Balik ke yang tadi. Walk with God every day. Yang pertama, jangan takut salah langkah. Sama-sama bilang jangan takut salah langkah. Kenapa? Karena Tuhan menetapkan langkah saudara, bukan saudara yang menetapkan. Jadi saudara jangan takut.
Ketika Tuhan menetapkan langkah itu pasti berhasil. Langkah itu pasti aman. Ketika kita melangkah sendiri, pasti kita salah langkah. Ya, ketika Tuhan menetapkan, Tuhan akan menuntun kita. Ya, jangan takut salah langkah. Yang kedua, kalau jatuh bangun, jangan diam. Ya, tadi saya bilang kita bisa jatuh nggak? Bisa. Hamba Tuhan bisa jatuh nggak? Bisa. Hamba Tuhan bisa terlambat bangun nggak berdoa? Bisa. Saya juga sering gitu ya. Tetapi jangan udah terlambat, udah nggak usah doa. Besok malah doa gini-gini aja. Nggak gol-gol nih. Saya lagi bisnis tanah loh Pak siapa? Pak Lihin. Nggak gol-gol, nggak usah doa lagi Pak Lihin. Saya bilang gitu, enggak. Ayo terus doa. Ayo terus kita puasa supaya gol bisnisnya. Betul Pak Lihin? Jadi ketika kita jatuh, jangan diam. Apalagi nggak boleh di tanah cicing gitu. Tetapi kita harus bangun, ya bangkit, sebab Tuhan yang akan mengangkat segala. Itu arti kata apa tadi? Menopang, ya. Dia akan mengangkat kita, membangkitkan kita sehingga kita bisa berjalan lagi. Yang ketiga, ikuti tuntunannya. Jadi jangan ikuti tuntunan logika kita. Kalau menurut saya ya, langkah ini pasti berhasil. Kalau menurut saya, bisnis ini pasti berhasil. Kalau menurut saya, ini yang harus kita lakukan. Jangan seru. Kita ikuti apa kata Tuhan. Makanya setiap jemaat GBS Kalvari harus peka mengikuti apa tuntunan Tuhan. Amin. Maka kita akan melihat jalan Tuhan yang luar biasa. Kita ikuti jalan Tuhan dan kita ingat di belakang kita Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Yang terakhir, setiap hari perkatakan iman. Ini yang setiap hari harus kita lakukan. Jangan takut. Kalau jatuh bangun, ikuti tuntunannya dan setiap hari perkatakan iman. Ya, jangan kayaknya hari ini mah dagangan saya lah nggak laku. Benar nggak laku. Masukin risol 100, balik 99. Kenapa? Karena pagi-pagi lagi bikin nih Ibu Hana sore ya maksudnya. Ibu Hana sana ya risol lagi gitu ya. Lagi bikin jika nama hari ini tidak laku. Benar kejadian. Karena perkataan iman. Tetapi ketika perkataan iman gini, lagi bikin risol lagi. Lagi bikin risol 100 biji. Hari ini pasti habis. Pasti ada yang beli. Dalam nafsu habis. Kok sonarnya banyak ya? Habis semua Bu. Ya. Itu perkataan itu salah satu contoh ya. Jadi kita harus setiap hari perkatakan iman, sama-sama perkatakan iman. Jadi perkataan iman ini, Tuhan hari ini aku berjalan bersamamu, pimpinlah aku pasti bisa, aku pasti berhasil. Tuhan dahsyat dalam kehidupanku. Ya, amin. Coba latihan. Aku pasti bisa. Aku pasti berhasil. Aku pasti sehat. Aku pasti kuat. Setiap hari harus perkatakan iman, jangan yang negatif. Wah, bentar lagi gue mati nih kayaknya. Habis loh. Karena penyakitnya nggak sembuh. Ya, imannya mati, ya udah mati gitu. Tapi kalau memang belum waktunya ya nggak akan mati ya. Penjahat tuh ya banyak yang nggak mati tuh. Waduh mati, didoain sama orang mati, tapi nggak mati kenapa sih? Supaya bertobat. Ya. Jadi perkatakan iman. Coba bilang sama saudaranya perkatakan iman. Coba bilang, kamu pasti berhasil. Coba bilang, aku pasti berhasil. Aku pasti sukses. Aku sehat. Penyakitku sembuh. Nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan. Oke, saya akan closing. Ya, walk with God berarti apa? Coba sama-sama baca ya. Next slide. Ya, sama-sama baca 1, 2, 3. Walk with God bukan lari, bukan berhenti, tetapi melangkah dalam iman. Karena Tuhan akan menetapkan setiap langkah saya dan juga berjalan di depan saya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya kenal sudah untuk bangkit diri. Kita angkat pujian Tuhan yang bersama.
harus bangun, jangan diam aja. Ikuti tuntunannya dan setiap hari berkatakan iman. Selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Walk with God every day. Amin. Haleluya. Yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, sama-sama angkat tangan kita. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama dengan kami. Haleluya. Ku tak takut, ku tak gentar, sama aku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Amin. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Tetapkan tanganmu, sama-sama katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Amin. Haleluya. Ku tak takut, ku tak gentar, sama aku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama dengan kami. Amin. Amin. Haleluya. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Tanganmu Tuhan, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau firman Tuhan mengingatkan kepada kami, setiap orang yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan sertai langkahnya. Kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Walk with God every day, setiap hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau terus akan merancangkan dengan detail jalan hidup kami. Dan ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Bapak, kami akan melihat Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tiang awan, tiang api Tuhan siapkan buat kami, sehingga kami akan terus melangkah siang dan malam, dan kami akan pastikan kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, tanamkan firman Tuhan kepada kami semua, agar mulai hari ini kami tidak takut lagi melangkah, kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan. GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GPS Kalvari Sukabumi.
Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah bersama kami di Gereja GBS Kalvari Sukabumi, welcome! Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa. Jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan akan diadakan Calvary Man. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan Yesus. Calvary Man akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, young adult, hari Sabtu depan kita ada Calvary Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home, yang akan diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan 2. Dan juga Kalvari Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama, mendengarkan firman-Nya dan juga memuji Tuhan. So, I see you guys there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberiannya, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini, atau transfer melalui nomor rekening berikut ini, atau bisa memberikan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan dijalankan satu kali berikan dengan hati yang sukacita. Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus. Biarlah setiap kita setelah pulang dari sini kita boleh berkomitmen untuk berjalan bersama Tuhan dalam suka maupun duka dan meminta pimpinan daripada Tuhan. Sebentar kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Jemaat saya untuk bangkit berdiri.
Tuhan. Tanganmu yang pegang hidupku. Amin. Jangan takut, jangan gentar. Sekali lagi sama-sama katakan, tanganmu Tuhan yang pegang hidupku. Amin. Pegang hidupku, yakin kau bersama dengan kami. Yes, yes, amin. Berikan tepuk tangan yang mulia untuk Yesus, Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Terima kasih Bapak, Kau begitu dahsyat luar biasa Bapak. Firman-Mu mengingatkan kepada kami semua agar kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan akan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan terus melihat mujizat. Dan semua kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu buat kami semua pada hari ini. Kami percaya, kami yakin yang datang dengan sakit Tuhan pasti sudah sembuhkan. Yang datang dengan masalah, Tuhan sedang menyelesaikan semua masalah kami dengan sebaik-baiknya. Dan juga ketika kami datang dengan kelemahan-kelemahan hal yang lain Bapak, kami percaya Tuhan berikan kekuatan buat kami, sehingga kami melihat campur tangan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Tuhan sudah memberkati kami pada hari ini. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami bisa menjadi terang yang bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini, sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan kami yang berubah. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang bermain. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara dan puji. Selamat malam teman-teman, selamat hari. Happy Sunday in Jesus' name.